Hai pencinta sehat, perkenalkan saya Novia Denita Andini dari tim PKRS Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Kali ini kita ada di acara Bincang Sehat yang nantinya akan membahas tentang seputar TB. Selamat pagi Dr. Karisma Zuardi. Selamat pagi Mbak Novia. Ya dok, ini kan kita sedang bahas TB ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa sih setiap tanggal 24 Maret itu diperingati sebagai Hari TB sedunia? Ya, jadi tahun ini adalah tahun 143 tahun dari hari yang menyebabkan hari sedunia, yaitu pada 24 Maret 1882 seorang dokter Jerman namanya Dr. Robert Koch, dia menemukan mengidentifikasikan suatu kuman yang menyebabkan penyakit yang dari dulu, penyakit ini. Nah, yang sekarang kita kenal sebagai kuman TBC, makanya sejak saat itulah setiap tanggal 24 Maret kita peringati sebagai hari TBC dunia. Seperti itu ya dok ya. Jadi memang sudah ada asal usulnya ya dok ya terkait TB itu dari awal seperti apa. Nah mungkin bisa dijelaskan dok apa sih itu TB itu? Ya, jadi TB itu kan nama penyakit ya, tuberkulosis. Itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman ini sudah ada sejak dahulu kala ya. Bahkan itu ditemukan di mumi ya, di dulu di Peru atau di Mesir itu ada penyakit yang dia itu khas karena kuman ini. Jadi memang sudah ribuan tahun sudah ada kuman ini. Yang baru mulai boomingnya itu sekitar abad ke-17 ketika terjadi urbanisasi ya. Jadi orang-orang pada pindah dari desa ke kota, mulai banyaklah sakit. Jadi mulai bermunculan dari awalnya muncul dari desa berpindah ke kota gitu ya dok. Jadi mungkin karena kepadatan penduduk itu bisa jadi ya dok ya. Betul ya. Jadi yang menyebabkan TB itu menjadi banyak itu karena semakin dekatnya jarak antara orang dengan orang. Ya, nanti ini familiar ya, kan kita barusan kemarin melewati pandemi COVID itu ya intinya sama nanti. Jadi tidak jauh dari COVID sama seperti COVID tapi beda ya dok ya. Bahkan TB ini adalah COVID yang ori ya, sebelum COVID itu yang inilah yang penyakit yang momoknya karena sudah lama iya. dari sebelum-sebelumnya sudah lama dibandingkan COVID yang baru-baru ini. Betul. Nah TB ini penularannya seperti apa sih dok kalau boleh tahu? Ya. Jadi karena TB ini adalah suatu infeksi ya, sehingga dia ada agen infeksinya yaitu namanya kuman MTB tadi, TB. Nah, kuman ini spesial memang ya. Dan kenapa sampai ribuan tahun itu belum selesai ya kasus TB ini, karena memang dia kuman spesial yang dia dindingnya tebal ya, susah sekali untuk diobati. Indonesia termasuk negara yang endemis. Apa sih endemis? Nah, ini kita dulu sering tahu ya, setelah berubah jadi pandemi menjadi endemi. Apa sih endemi itu? Artinya adalah kumannya itu ada di sekeliling kita. Jadi apalagi di daerah tropis Indonesia. Ini masuk lokasi, Nah, apa penularannya? Nah, sama seperti COVID kemarin, yaitu droplet. Ya, melalui percikan-percikan yang ada di udara. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan droplet itu? Ya, dengan kita menghirup yang terkecil tadi. Ketika batuk, ada orang yang tertular yang batuk, tertawa, bicara. Jarak dari tertularnya droplet itu berapa lama sih dok? Misalnya ketika teman kita ternyata batuk-batuk gitu ya dok ya. Nah kita kebetulan berada di sampingnya nih dok ya. Nah itu jarak untuk kemungkinan tertularnya itu berapa lama? Jadi ketika suatu kuman itu masuk ke dalam tubuh ya, itu kan ada namanya fase inokulasi ya, fase ketika dia masuk tapi belum menyebar penyakit.
Ya, itu tergantung banget dengan tubuh kita ya. Bisa namanya beberapa bisa dikurangi. Makanya TB itu ada namanya TB laten sama TB aktif. TB laten itu ketika dia sudah termasuk kumannya ke tubuh kita, namun belum menyebabkan gejala. Sama kalau dulu COVID itu COVID asimptomatis gitu ya, tidak ada gejala. Nah, ketika dia sudah aktif, nah dia menyebabkan gejala, ya, yang batuk, terus apa namanya, ada penurunan berat badan dan sebagainya. Nah, di sini kan sudah dijelaskan ya dok terkait macam-macam infeksi TB itu sendiri. Nah, biasanya kan juga ada kelompok yang beresiko untuk dari pasien TB itu sendiri ya dok. Kelompok-kelompok beresiko ini seperti apa ya dok ya? Jadi kalau dari data dari WHO ada sebenarnya yang paling berisiko ada 5. Ya, 5 kelompok yang rentan. Yang pertama adalah kalau dari di Indonesia ya, yang pertama adalah perokok. Ya, ketika apa namanya jaringan paru itu terjadi kerusakan karena asap rokok, dia lebih gampang kena TB. Yang kedua, kalau di Indonesia adalah malnutrisi, jadi gizi kurang. Kita lewat kekebalan tubuhnya kurang. Terus ada penyakit-penyakit lain yang bukan kekurangan kekebalan, diabetes, ya, HIV, itu. Lalu juga ada perilaku yang menyebabkan itu minum alkohol gitu. Nah, untuk selain itu yang bisa apa namanya resiko tinggi itu adalah tenaga kesehatan dan kesehatan yang merawat pasien TB dengan perlindungannya yang kurang. Jadi memang kalau untuk kelompok berisiko itu sendiri salah satunya juga perokok ya dok ya. Jadi mungkin bapak-bapak yang di sini merasa suka merokok mungkin juga dipikirkan kembali terkait kondisi kesehatan juga deh bapak-bapak. Jadi karena memang perokok ini juga termasuk kelompok berisiko tinggi untuk pasien TB seperti itu. Nah, tadi diinfokan kalau misalnya gejalanya itu mirip seperti COVID ya dok. Nah, gejala TB itu sendiri untuk yang fokus terkait TB itu apa sih dok? Jadi intinya kan artinya berarti TB paru ya, dan TB ada banyak ya. Yang kalau TB paru itu kan gejala utamanya pasti adalah batuk, ya. Dan batuk pada TB itu adalah batuk yang lama, lebih dari 2 sampai 3 minggu. Ya, kan kita sering mungkin batuk ya, tapi kalau batuk mungkin lebih dari 2 atau 3 minggu, nah itu kita harus curigai. Terus apalagi penurunan berat badan, belakangan ada infeksi berat ya, nafsu makan berkurang, ya, terus apa berkeringat pada malam hari seperti itu, demam pada malam hari. Kalau misalnya dok, kita ini sudah mengalami batuk selama lebih dari 3 minggu. Kita sudah melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan itu ternyata kita tidak terdeteksi TB. Itu kenapa ya dok? Jadi pemeriksaan TB sendiri ada banyak, ya. Yang sebagai gold stand, yang sebagai apa ya, yang menegakkan TB itu adalah tes dahak, ya. Jadi dilihat dahak yang dikeluarkan itu ada kumannya apa tidak, ya. Yang paling efektif adalah dengan cara TCM. TCM itu mirip kayak dulu COVID itu PCR, ya. Jadi kita lihat ada materi genetik kumannya nggak di dahak tersebut. Atau kalau yang sederhana dengan tes TCM. Nah, itu yang apa namanya menegakkan TB. Tapi bisa saja TB itu dikenali dengan pemeriksaan yang lain karena foto ronsen ternyata ada sesuatu gambaran yang dia ada bercak-bercak yang mengarahkan ke TB. Nah, Mbak untuk menemukan terkonfirmasi TB itu tidak itu tadi ada kumannya atau tidak, dari hasil kuman itu sendiri ya dok ya bisa terdeteksi ada TB atau tidaknya. Ya. Kalau pengobatannya dok, bagaimana dok cara pengobatan untuk TB? Jadi tadi intinya pengobatan TB ini karena kumannya itu spesial ya. Nah, jadi ada beberapa
strategi untuk pengobatan TB ya. Jadi satu pengobatan TB itu dalam bentuk kombinasi. Jadi tidak hanya satu obat, jadi obatnya kombinasi. Ada kombinasi 4 obat, 2 obat gitu. Dan dia dalam jangka waktu yang lama. Ya, untuk TB yang baru dia 6 bulan. Dan itu harus obatnya diminum secara teratur. Kenapa? Untuk mencegah kumannya itu kebal dari obat yang kita berikan. Berarti pengobatannya memang yang telah disampaikan tadi ya dok ya. Terus untuk TB itu kan macam-macam ya dok ya. TB itu tidak hanya paru. Mungkin bisa dijelaskan dok macam-macam dari TB itu sendiri itu apa saja supaya dari kita pun tidak kebanyakan awareness TB paru seperti itu kan dok ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan masing-masing TB ini gejalanya seperti apa. Jadi memang yang paling populer gitu ya adalah TB paru. Cuma kuman TB itu bisa menginfeksi di jaringan yang lain juga. Nah, gejalanya tergantung dari di mana organ yang dia infeksi. Ya, kalau dia menginfeksi di usus, ya berarti gejalanya gejala pencernaan. Ya, gangguan-gangguan pencernaan, ya mual, diare, ada nyeri perut seperti itu. Kalau ada TB di otak, ya berarti ada nyeri kepala, ya di ginjal, misalkan berarti ada kencing darah, tergantung organnya. Kalau ini kan kebetulan kita juga udah disebutkan terkait macam-macam TB dan di sini kan kita termasuk rumah sakit mata ya dok ya. Apakah ada kaitannya TB dengan mata dok? Ya, jadi ada. Karena tadi kan ada TB organ yang lain. Itu juga ada TB mata juga ada. Nah, biasanya tuh misalkan ada keradangan, matanya merah, tapi dengan obat-obatan yang biasa menyentuh Nomor lain, antrian gitu ya. R7 dimohon Salah satu klinik spesialis katarak dan beda refraktif. kemungkinan diagnosanya juga mungkin TB itu harus diperiksakan. Dan itu pengobatan TB itu juga nanti pengaruh mata. Ada obat namanya tambutal. Nomor antrian itu yang R6 dimohon efek sampingnya ruang adalah refraksi. merusak saraf mata kayak gitu. Ada juga obat yang dia kalau efek sampingnya ke liver menyebabkan sakit kuning ya, jadi matanya jadi kuning karena livernya rusak karena Berarti kalau misalnya pasien itu sudah memiliki gangguan penglihatan itu sendiri juga bisa ngefek di TB-nya juga ya dok ya karena konsumsi obatnya itu. Ya, efek samping itu kan ya ada kemungkinan ya kan itu bisa terjadi gitu. Nah kalau sudah terjadi ya berarti kan harus segera lapor ke dokter yang merawat TB-nya untuk misalnya diganti obatnya atau apa yang aman terhadap efek sampingnya minimal gitu. Jadi bisa sinkron sama obat matanya juga ya dok ya. Jadi tidak bertabrakan dari obat yang itu sama dengan obat yang diberikan dari dokter spesialis mata itu sendiri. Nah untuk TB ini pencegahannya seperti apa ya dok ya? Jadi kan tadi intinya adalah apa perilaku yang berisiko TB. Nah, dimohonkan klinik spesialis glaucoma. Tadi misalkan merokok, minum alkohol itu harus dihindari. Ya, terus yang dilakukan apa? Misalkan kalau mau mencegah biar nggak diabetes, berarti kan makan makanan yang bergizi, ya, terus perilaku hidup sehat. PHBS ya, iya, perilaku bersih dan hidup sehat gitu ya dok ya. Terus ada untuk yang bayi-bayi ya. Nomor antrian G10 dimohonkan klinik spesialis glaucoma. Pasti diberikan pada bayi-bayi usia. Nomor antrian G10 dimohonkan vaksin itu bukan untuk mencegah tertularnya TBC, tapi adalah jika dia tertular tidak sampai menjadi kasus sakit yang berat kayak gitu. Jadi kayak mengantisipasi aja gitu ya dok ya. Untuk virus ini tidak langsung masuk ke tubuh tapi masih dihalangi oleh vaksin itu sendiri gitu ya dok. Bukan. Jadi intinya vaksin itu kayak latihan ya. Jadi tubuh itu diberikan kuman yang lebih lemah supaya kenal dengan kuman ini. Nanti kalau misalkan
ketika dewasa ketemu dengan kuman yang asli, dia sudah ada siap gitu kekebalan ya. tuh, ada Sudah kekebalan siap. untuk melawannya sehingga kalaupun tertular pun nggak jadi sakit yang berat. Jadi badan itu juga nggak kaget gitu ya dok ya, Iya. seperti itu. Oke, monggo di sini buat bapak ibu yang mau bertanya terkait TB atau mau menanyakan seputar penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ponco. Yang ingin saya tanyakan ini dok, yang setahu saya dari sejak dulu, TBC itu kan kaitannya dengan rokok. Rokoknya atau perokoknya atau asapnya dok ya? Karena memang ada rentetannya. Kalau asap rokok itu bisa menyebabkan penularan TBC atau yang rokok saja yang TBC. Iya, makasih dok. Oke, berarti sasarannya itu untuk pasien yang perokoknya atau yang pasifnya gitu ya. Jadi yang misalnya bapak yang merokok atau yang kena itu dari ibunya, dari perokoknya tapi dari orang lain yang membawa gitu ya dok. Gitu ya pak ya. Selama ini kan yang sepengetahuan saya kan seolah-olah rokok itu kan jadi penyebab. Nomor antrian G10 Gimana, Dok? dimohon ke klinik Penanganannya kalau spesialis misalnya glaucoma. perokok itu apakah utamanya penyebab TB atau asapnya atau orang yang sekitarnya seperti itu? Iya, terima kasih Bapak Kuncoran. Ponco. Pak Ponco, iya. Nomor antrian R8 Jadi, dimohon ke seperti klinik yang tadi saya spesialis jelaskan ya, katarak bahwa dan bedah refraktif. penyebabnya TB itu adalah kuman. Ya, kuman namanya MTB. Nah, kuman itu endemis di Indonesia. Artinya apa? Dia ada di lingkungan kita. Ya, di udara dan di lingkungan ini. Itu adalah penyebab TB-nya. Nah, kenapa kok ada orang yang kena TB, ada yang nggak kena TB? Padahal kumannya ada di mana-mana. Ya. Nah, ini kan katanya kalau di di Indonesia ini yang paling tinggi adalah smoking ya, perokok. Kenapa? Karena ya tadi asap rokoknya itu dia merusak jaringan di paru-paru sehingga lebih gampang kumannya itu nempel gitu ya, nempel ke Nomor antrian paru-parunya R7 yang tadi dimohon ke kena ruang asap rokok refraksi. tadi. Ya, sehingga ketika dia lebih gampang nempel, dia kumannya itu menginfeksi orang tersebut. Ya, jadi penyebabnya TB adalah kuman yang ada di sekeliling kita. Nah, rokok ya, asap rokoknya itu adalah namanya faktor resiko ya, yang membuat orang jadi lebih berisiko tertular oleh kuman tersebut. Seperti itu. Jadi gampangnya ya membuat lebih rusak ya jaringan parunya sehingga lebih gampang kuman TB-nya itu untuk masuk ke dalam tubuh. Seperti itu Bapak. Jadi salah kaprahnya, jadi rokok itu bukan penyebab TBC kan? Bukan, tapi dia adalah faktor resiko utama ya, yang membuat orang lebih berisiko tertular kuman TBC. Dari asapnya itu bapak. Tapi memang dari rokoknya bukan, cuman faktor risikonya sama dari kuman yang sudah dibawa oleh perokok itu sendiri. Gitu nggih pak? Bapak bisa Yes ya. Mungkin ada dari bapak atau ibu lagi? Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ibu Erlina Widyastuti. Saya mau ini dok, saya mungkin di luar TV ya dok ya, tapi berhubungan dengan paru. Eh, jadi saya mengalami sendiri kalau tidur, posisi tidur gitu tiba-tiba buntu, hidung saya satu gitu, terutama sebelah kiri gitu. Tapi, saya sudah periksa ke dokter spesialis paru, terus sudah di ronsen juga, paru-parunya enggak apa-apa gitu. Itu karena alergi atau apa ya Dok ya? Mungkin dingin atau apa gitu Pak Dokter? Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, Terima kasih ibu. Gimana dok tanggapannya dok? iya. Jadi kan saluran pernafasan itu memang kan
dari atas sampai bawah ya Bu ya, dari hidung kita masuk lewat lubang hidung sampai ke paru-paru ya. Memang kalau TB ini adalah infeksi pada saluran pernafasan bawah, jadi di paru-parunya. Ada namanya infeksi saluran pernafasan atas, di atasnya tenggorokan, masuk di hidung itu. Ya, kalau memang dari hasil ronsennya bagus, berarti kan paru-parunya dalam batas normal, gitu ya. Nah, kalau terkait yang Infeksi saluran pernafasan atas itu memang yang paling tersering adalah eh, kalau buntu itu adalah namanya rinitis, yang nggak dengar ya. Jadi keradangan pada rongga hidung, ya itu bisa banyak sebabnya. Kalau memang ada demam, mungkin karena ada infeksi virus seperti itu ya. Itu kalau tidak ada demam, misalkan pagi hari gitu ya, tiba-tiba meler atau buntu, itu namanya rinitis vasomotor ya. Jadi kan pembuluh darah di hidung itu sensitif terhadap udara dingin, sehingga ketika dia udaranya lebih dingin, sekretnya atau apa namanya ya, cairan yang keluar lebih banyak sehingga menyebabkan meler, buntu dan sebagainya. Nah, ya memang untuk apa namanya pasien-pasien atau orang-orang dengan kondisi seperti itu, saya sarankan sih siap-siap aja obat anti alergi ya. Jadi kan obat anti alergi itu salah satu fungsinya untuk apa namanya mengurangi keluarnya sekretnya tadi itu. Seperti itu. Jadi, Bisa terjawab Bu? Iya. Jadi mungkin kalau misalnya seperti yang Ibu tadi sampaikan, kalau ternyata Nomor dia antrian nggak ada TB paru tapi dimohon ke ruang suka refleksi. meler atau yang misalnya posisi tidur juga nggak enak kayak gitu, berarti bukan karena TB-nya tapi karena alerginya gitu ya Dok ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu atau mungkin saya Dok mau tanya. silakan. Kalau misalnya Dok kita punya teman TB, ternyata kita itu kontak sama pasien TB itu, apakah kita juga harus periksa Dok? Ya, jadi prinsip kontak itu ya tadi prinsipnya pengalir itu diadopsi di dalam panduan COVID ya sama. Jadi adalah kontaknya adalah kontak erat. Ya, ingat ya istilah itu ya, kontak erat ya. Jadi kalau cuma papasan sekali gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau hidup bersama ya satu kamar, satu kosan atau satu kantor berdampingan, nah itu namanya kontak erat ya kan. Nah kalau kontak erat itu ya tadi perlu diperiksakan, ditelusur ya namanya ditelusur apakah dia ketular nggak dengan kuman itu. Soalnya bisa saja tadi kan nggak bergejala tapi ternyata ada kumannya. Nah soalnya meskipun nggak Deteksi bergejala, gitu ya, Dok? iya harus diobati supaya nggak menjadi aktif. Siap-siap. Untuk yang terakhir Dok, pesan penting untuk TB. Jadi untuk supaya kita ini mengerti harus seperti apa kalau misalnya kita menghadapi terkait TB ini sendiri Dok. Iya. Jadi TB ini masih merupakan suatu masalah di dunia ini sehingga dan apa namanya kasus kematian dengan TB itu masih ada ya, sehingga perlunya suatu deteksi dini ya pada khalayak luas kalau ada gejala-gejala yang tadi saya jelaskan ya, supaya bisa Nomor dilakukan antrian pengobatan juga secara dini G12 dimohon untuk ke mengurangi klinik spesialis angka glaucoma. kesakitan dan kematiannya. Dan karena pengobatan TB itu lama, ya sehingga butuh dukungan support dari keluarga, dari masyarakat dan dari tenaga kesehatan untuk para penderita ini supaya tetap komitmen untuk pengobatannya supaya sembuh dan tidak menularkan. Seperti itu. Jadi lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh sekali ya Dok ya terkait pasien TB. Jadi jangan Iya. ngejudge kalau kamu TB nih, kamu gini, itu sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya pasien itu sendiri ya Iya, Dok ya. harus malah didukung, disupport. Jadi harus didukung, jangan disepelekan pasien TB itu sendiri ya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Iya Pak, ada yang bisa Ada sedikit ditanyakan? unek-unek. Gini Pak Dokter, bagaimana kita mengetahui bahwa lingkungan kita itu sebenarnya sudah bersih atau enggak terhadap virus TB? Sama halnya kalau
demam berdarah misalkan dilakukan TB, apakah ada akan seperti halnya terhadap pemberantasan demam berdarah gitu? Soalnya kita kan nggak bisa ngelihat. Iya. Seperti Pak Dokter bilang, Oke, berarti kan memang tubuh kita yang harus dikuatkan gitu. betul. Nih, jadi memang itu kan kuman itu kecil sekali ya Pak ya, nggak bisa kelihatan ya. Nah, memang strategi untuk pencegahan penyakit itu kan dari 3 sisi ya, dari orangnya sendiri tadi kan ya, apa namanya, makanan bergizi gitu kan. Nah, dari lingkungan itu apa sih? Ya, kalau demam berdarah kan ada 3M plus gitu ya. Nah, kalau TB itu apa sih? Jadi kuman TB Nomor itu antrian G10 mati dengan kena dimohonkan sinar ruang cahaya refraksi. langsung, sehingga apa yang harus kita lakukan, ventilasi di rumah kita harus Nomor baik ya, antrian jendelanya harus dimohonkan terbuka, ruang bisa refraksi. masuk sinar cahaya sinar matahari ke dalam rumah. Jadi makanya kenapa kok dulu tuh munculnya TB itu pada ketika kerumunan gitu ya, ketika rumah-rumah berdempetan, tidak ada ventilasinya, cahaya kurang masuk dalam rumah. Nah itu. Jadi bagaimana menjaga sekitar kita supaya apa namanya, sebenarnya mengurangi risiko ya, mengurangi tadi ventilasi rumah, apa namanya, dibuat lebih Sirkulasinya lebih berputar ya, Dok, ya. berputar, cahaya Jangan sampai bisa lembab masuk, juga bisa jadi betul. ya, Dok, ya. Nomor antrian Harus jangan lembab seperti G10 itu. dimohonkan Itu sih Pak, ruang untuk Jadi lingkungan memang- yang harus dijaga seperti itu. Jadi memang nggak boleh lembab Pak. Kalau misalnya di rumah, kalau bisa jendela-jendela dibuka, jadi biar sirkulasi udara di rumah itu jadi biar angin bisa masuk atau yang dari dalam bisa keluar. Seperti itu Bapak. Mungkin ada mau ditanyakan lagi Bapak? Nggak Nomor apa-apa. antrian R10 Ada yang nggak pas gitu kayaknya. dimohonkan klinik spesialis katarak dan bedah refraktif. Tertutup semua ber-AC, tapi cahaya bisa masuk dari luar karena kaca. Itu sama, sudah dianggap Sirkulasinya ya Pak ya. Kalau gedung-gedung besar sebenarnya kan pasti ada apa namanya sirkulasi dari yang ini ya Pak ya. Nah, ini ada pencahayaan cukup, terus apa namanya ada sirkulasinya. Kan kalau di ilmu kesehatan masyarakat ada anunya ya Pak ya, ada ukuran-ukurannya. Misalkan kalau dengan luas lantai segini, nah terus sirkulasinya seperti apa? Aturan-aturan tersendiri Betul, itu ya Dok seperti ya. itu. Oke. Apa namanya? Gitu Bapak sudah lego Pak. Oke, sampun. Terima kasih banyak dokter atas Sama-sama. ilmu yang diberikan terkait TB itu. Jadi kita juga ngerti, paham terkait TB itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sampai bertemu di bincang sehat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.